Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Kampus adalah tempat ilmu dan karakter tumbuh bersama. Tapi ketika kesadaran kecil seperti memungut sampah diabaikan, apa yang sebenarnya kita bangun? Kami mengamati satu sudut koridor kampus selama 1 jam. Di sana sebuah botol plastik kosong tergeletak di lantai. Puluhan orang melintas, ada yang melihat, ada yang tidak peduli. Botol itu tetap di sana, seperti benda tak bertuang, hingga akhirnya satu orang datang tanpa banyak bicara. Ia memungut botol itu dan buangnya ke tempat sampah. Satu botol tergeletak di koridor kampus, bukan di tempat sampah dan bukan di tempat semestinya. Dalam 1 jam banyak kaki yang melintasnya. Beberapa melirik, sebagian menghindar, dan banyak yang tidak peduli. Mereka berjalan dengan cepat, sibuk dengan urusannya masing-masing, seolah botol itu tidak terlihat dan bukan tanggung jawab mereka. Tapi mari kita bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan kampus ini? Ataukah hanya petugas kebersihan? Dan ataukah kita menyebut kita dari sivitas akademika? Ironisnya, kita belajar tentang soal etika, soal kepemimpinan, dan soal bertanggung jawab. Tapi tindakan kecil seperti membuang sampah terasa asing dan terabaikan. Budaya bukan urusan saya telah mengakar. Selama itu bukan milik kita, maka kita tak peduli telah mengakar. Namun dari sekian banyaknya orang yang lewat, hanya satu orang yang mengambil sampah dan mengungutnya dan buang di tempat sampah. Itu tindakan yang sederhana, namun nilainya luar biasa. Dia tidak hanya membersihkan koridor ini, tapi juga dia membersihkan pikiran kita yang kotor akan sikap bodoh amat. Dan juga kita harus pilih yang mana, antara kita hanya mengambil sampah atau kita hanya lewat saja. Lalu kita di kubu yang mana? Kita sering berpikir bahwa perubahan dimulai dari sesuatu yang terbesar. Tetapi sejarah membuktikan perubahan sejati berawal dari tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Memungut sampah, mengingatkan teman, membuat kampus lebih bersih dari sebelumnya. Itu bukan hal sepele. Itu demi karakter. Kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Yang pertama, ketika kita melihat sampah, kita jangan lewatkan, kita ambil untuk membuang ke tempat sampah. Yang kedua, bila melihat tong sampah penuh, segera lapor ke pihak kampus. Yang ketiga, ayo ajak teman kita untuk peduli pada sampah dan jangan mengurai. Bisa juga lewat cara kreatif. Yang pertama, membuat poster edukatif. Yang kedua, menyediakan kotak pemilihan di setiap kelas. Yang ketiga, sekedar berbagi di media sosial betapa pentingnya menjaga lingkungan. Bayangkan jika satu orang peduli, lalu 2, lalu 5, lalu fakultas. Kepedulian itu menular. Budaya baik itu bisa dibentuk asal ada yang memulai. Lingkungan bersih bukan tanggung jawab satu profesi, tapi tanggung jawab bersama.
Dan kampus yang bersih bukan hanya menyenangkan mata, tapi menyehatkan pikiran. Kita jadi generasi yang bukan hanya pandai berpikir, tapi juga bijak dalam bertindak. Karena percuma belajar tentang masa depan kalau lingkungan tempat belajar kita saja tidak dijaga. Perubahan tidak dimulai dari mereka, tapi perubahan dimulai dari kita. Satu tindakan, 1000 perubahan.